D9 Ngabako bersama saya Herman Husin. Bareng hai. Sebelum kita lanjutkan, kayaknya kita udah dulu. Udah dulu teman-teman. Nah, kita ngopai Cina dan pastinya udah ya. Ini teman-teman sebelum di sini pastinya pernah nyoba D9 atau baru tahu D9 di studio? Baru tahu di studio kan? Ya. Baru sih kan. Dan saya sedikit minta komen Vicky sebagai vokalis, sebagai penikmat rock kreatif. Kreatif, baik. Kumaha gitu. Kalau saya rasa sih kayaknya masuk nih ke berbagai genre gitu ya. Genre ya mau Gen Z, mau milenial kayak kita kan, kita usia milenial nih kan. Oke. Iya, bukan yang kalau nyebut kolot itu terlalu ekstrim ya. Benar. Iya, usia milenial. Menurut Vicky masuk nih. Masuk Gen Z juga kayaknya masuk. Dan kalaupun nanti Gen Alpha itu ya kan yang SMA ke bawah tuh kalau udah mulai apa juga ini kayaknya tune in juga. Lagi jangkau ya, harganya juga ya. Iya, harga juga oke. Harga menurut teman-teman gimana nih? Kurang mahal, kurang murah? Murah ting. Jadi sebetulnya buat kita bukan murahan, tapi tujuan murah itu kan lebih ke daya jangkau. Daya jangkau. Tapi kualitas tetap kan gitu. Kualitas tetap. Kalau kualitas itu menjadi concern kita kan. Betul. Dan saya nge-branding satu brand, nggak mungkin brand yang maaf kurang baik. Iya betul. Jadi ya kalau Vicky ada komentar seperti itu menjadi masukan kita bahwa pendidikan pokok kreatif di Indonesia itu juga bukan lagi orang-orang tua, bukan lagi aki-aki. Tidak segmented kan ya? Tidak segmented. Saat ini anak saya juga rokoknya kreatif, usia 20. Sama. Saat ini. Belum dikenali juga kan? Belum sih, belum, cuman saya biasa. Cuma saya yakin pasti dia oke nih. Biasa, naruh dulu. Naruh. Dia datang, apa tuh? Apa sih gitu? Apa tuh? Tapi asik ya. Asik. D9 Gold. Ini ada 12 batang ketek keterlibatannya. Jadi high band asal Cimahi yang identik dengan band besar yang asal juga Cimahi dan saat ini sudah menjadi salah satu legend band di Indonesia. Siapa yang tidak tahu Jam? Alhamdulillah, saya juga alumninya. Nah, saya ingin sedikit sharing sama Gupta dan Doli mengenai secara beliau berdua ini saat sampai hari ini masih terlibat menjadi salah satu tim sukses atau apa namanya istilah di produksi ya. Tim produksinya band Jam. Kalau Gupta di gitar yang mengkondisikan segala sesuatunya tentang Kang Ajis. Nah, kalau Doli yang memberikan segala sesuatunya tentang Kang Ricky dan bass. Saya mau tanya ke Gupta. Gupta selama bergabung dengan Jam band legendaris Indonesia, apa kesulitan atau tantangan pekerjaan untuk Gupta sebagai gitaris? Di Jamrud ya? Betul. Kesulitannya sebenarnya gimana caranya ya sebagai kru teknisi ya, dan untuk tim produksi yang lainnya juga, itu mungkin gimana caranya kita membuat player Jamrud itu nyaman. Nyaman pada saat dapat kondisi panggung yang gak enak, sound yang seadanya. Nah, bagaimana kita membuat player Jamrud itu mereka nyaman. Kita nyiapin soundnya seadanya, kita gimana cara memaksimalkan keluar dengan enak sampai ke telinga dan dimainkan oleh player Jamrud. Rata-rata hampir semua. Dari kita misalnya drum, jadi apapun speknya yang ada. Apapun spek, sebenarnya Jamrud itu nggak pernah minta yang spesial.
monitor speaker harus dari merek atas atau apa B, dari A, merek H pun yang itu ya kita harus terima dan bagaimana caranya kita menyesuaikan dengan si player jauh dan mereka nyaman dan terdengar enak di atas panggung. Nah, Gitu, itu tuh yang paling sulit sih sebenarnya. dan juga ya Sampai yang monitor rusak pun gimana caranya nggak terdengar rusak sama si player. Itu dia. Itu yang paling besar. Aduh, berarti teman-teman stressing pekerjaannya luar biasa karena menghadapi berbagai merek dan kondisi alat yang ada di venue ya. Apapun kondisinya, pokoknya gimana caranya itu tadi yang kita cerita ya. Nah, jika ada trouble di pertengahan, misalnya konser sedang berjalan, ada trouble di pertengahan, tantangan itu buat Gupta cukup menantang atau intinya kan harus ada solusi tuh. Ya, jika ada trouble di tengah nih, harus apa yang Anda lakukan jika itu terjadi? Itu pasti tiap mau di event besar, mau event nasional, event panggung sekecil pun itu pasti ada aja masalah yang mungkin bisa terjadi. Meskipun nah itu gimana caranya kita meminimalisir. Kita udah prepare dari nol sampai mau manggung itu ada aja. Misalnya kita udah prepare aman 100%, pada saat manggung selalu ada. Namanya teknis ya. Bukan teknis kita nggak tahu ya. Bisa diprediksi. Ya ada hujan pas kita mau manggung atau apa gitu kan, itu kita biasanya saling bantu aja gitu kan. Kita misalnya ada yang nggak keluar atau apa gitu, itu harus minimal ya maksimal itu harus solusinya itu 5 menit itu harus sudah beres. Gimana caranya? Si player kan namanya player atau musisi jambul sendiri kan mereka bukan nggak mau tahu ya, mungkin ya maksudnya mereka main, kita nyiapin segala hal mengenai teknis itu harus beres dan itu kita kerjasama semua kru, sound engineer sama operator di stage juga, ombok itu harus kerjasama tim semua, itu harus saling bantu gitu karena sebisa mungkin karena bukan hanya tim technician ya, ada soundman, ada IO-nya juga itu, IO-nya juga, stage manager ya, LO nya harus bisa bantu juga. Buat Doli yang merasa ini tantangan banget nih, ketika ada trouble misalnya, apa yang menurut Doli menjadi sebuah tantangan khusus memegang teknisi kelasnya? Ya sebenarnya kalau menurut kan simpel ya, yang nggak ribet juga. Ya sama sih sebenarnya kayak bukan gitu tadi, nggak terlalu banyak ini kalau kan. Ada aksesoris nggak? Efek atau apa? Iya ada sih, kalau lagi pakai untuk gearnya ya 3M pakai ya standar, pakai standar. Nggak terlalu ribet kalau untuk Asik-asik aja ya? asik-asik aja. Mantap. Soalnya saya lihat Doli kalau di pangkat ini sekarang sudah main jet. Baik, Sobat D9 kembali ke Hype. Saya ingin bahas kembali ke karya-karya kalian. Nah ini mengenai next single, next project, single berikutnya. Apa yang teman-teman Hype siapkan untuk single berikutnya di tahun 2025? Kebetulan nanti kita punya 3 single ya, yang mau dikeluarin, cuman ya bertahap ya, lebih ke memproyeksikan satu persatu lagu yang menurut kami lebih layak yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Bukan masalah mana yang terbaik, tapi mungkin lebih ke strategi pasar kan. Kebetulan ya, mungkin bulan-bulan Agustus atau September insya Allah kita rilis single. Kalau rilis sudah sih ya dulu ya single itu Apa itu? menjauh kan. Itu saya dengar juga tuh kemarin. Asik lagunya. Akustik ya. Ya musik beda musik.
Sudah ada di platform musik kan? Udah ada. Nah, untuk teman-teman yang mau dengar single terbaru Hype, judulnya Menjauh sudah ada di platform musik. Nah, single yang akan keluar ini yang mana dulu? Yang mana dulu yang teman-teman persiapkan? Dan Menjauh itu ya, Menjauh ini video klipnya next ya next ya yang Bang Aryaman. Oh ya, Itu itu jadwalnya kapan? Setelah Bulan ini ya bulan depan. bulan depan ya? bulan depan Bulan depan. sudah mulai keluar video klipnya yang Menjauh itu. Saya alhamdulillah pernah dipercaya teman-teman untuk mengisi satu single di Hype, tapi sebetulnya sudah bulan apa? Tahun yang lalu. Tahun yang lalu ya, tahun yang lalu. Dan mungkin karena proses panjang, karena teman-teman juga sibuk di aktivitas masing-masing, lalu ada beberapa kegiatan lain di luar musik. Alhamdulillah sudah selesai. Satu single yang diproduksi featuring saya sudah prepare, saat ini sudah sedang proses upload platform musik digital, dan teman-teman nanti tinggal tunggu saja jika lagunya sudah rilis. Judulnya apa? Terjatuh. Terjatuh. Tapi saya masih ingat kok namanya. Pokoknya yang suka yang fans berat Kang Herman itu wajib dengar. Harus dengar wajib. Kalau fans Kang Herman banget. Kalau nggak dengar awas. Rugi. Judulnya apa? Terjatuh. Terjatuh, High Band featuring Herman Musik. Tunggu dalam beberapa hari ini. Kalau udah rilis, harus dengar. Siap. Harus dengar, harus di-share, dan harus beli. Minum dulu. Kalau rokok tanpa kopi itu kurang naon ya? Kurang nendang kan? Gitu tak. Oh. Nah ini yang mungkin tentang single sudah. Saya ingin tahu juga jadwal terbaru dari Hype di tahun 2025. Apa rencana kegiatan terbaru di luar rilis single? Ini Hype-nya ya. Apakah mau bikin promo atau apa rencana teman-teman yang akan rencananya? Ya betul kan, karena kita baru aja rilis single ya yang itu judulnya Menjauh, lalu rilis platform sih ya, dan di semua platform musik kita. Nanti mungkin video klipnya mungkin minggu lagi ya, baru ini ya. Iya, Masih editing. Sudah. Sudah beres. Tinggal Mantap. editing aja sih, untuk editing. Kebetulan yang editnya juga Drummernya? Roy juga, dia Oh, udah. Jadi kita di sini iya. semuanya sebenarnya ya benar-benar indie sih, gitu kan. Semuanya dilakuin semaksimal mungkin lah. Nah rencananya ya untuk saat ini mungkin promo aja sama mungkin kita lagi kerja sama-sama IO juga untuk promo dan event-event juga. Kalau udah launching gitu, mungkin kedepannya ya kita berharap ada bisa radio gitu kan ya. Amin. Radio seluruh Indonesia itu harapannya. Itu aja sih kan untuk saat ini. Ini pertanyaan yang cukup berat menurut saya, tapi harus Buta dan kawan-kawan jawab secara jujur. Apa yang terjadi jika Hype sedang promosi single terbaru judulnya Menjauh ini ditawarin ke IO, tiba-tiba IO itu ambil. Oke, tur 50 kota, apa yang Anda lakukan? Diterima atau enggak? Ya pasti diterima. Nggak mungkin saya bilang wah sibuk, nggak mungkin, karena kita juga kan ada sebenarnya kita ada kesibukan masing-masing ya. Roy sendiri dia drummer sejuta band baru dan artis nasional juga gitu kan. Doli juga apalagi, Vicky juga ada kesibukannya sendiri, saya juga. Tapi untuk band ini di hari ini kita usahain maksimal buat jalan, apalagi ada tawaran dari IO seperti itu. Apapun yang terjadi harus bisa jalan, itu intinya. Karena bicara band itu kan nggak pernah diprediksi oleh siapapun ya. Ketika karya itu diminati banyak orang, nah ketika itu juga IO-nya minat, Ya. tiba-tiba Hype Band dong 15 kota Nah, di Kalimantan. Iya. Ya. iya itu jawabannya itu harus bisa
gimana caranya harus jalan. komitmen Itu intinya itu. Intinya itu sih. Sengaja saya tanya ini ke misalnya kawan-kawan karena bagaimanapun kan sebuah band adalah sebuah komitmen. Nah, Sebuah komitmen terus ya, yang harus dijalani bersama di luar kesibukan iya, ABC. masing-masing. Oke, nggak terasa teman-teman Sebat D9 jangan kemana-mana, ini ada segmen terakhir. Tapi selebihnya sebelum Anda saksikan obrolan kita berikutnya, kita minum dulu. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yes, kembali lagi di D9 Ngabak bersama saya Herman Husin dan hai Sobat D9 yang masih terus nongkrongin di YouTube channel ini ya. Dan sebelum saya tutup, saya ingin ingatkan juga untuk teman-teman yang berminat menjadi distributor produknya D9, silakan bisa menghubungi DM kita atau di Instagram kita D9 Gold ya. Boleh DM, boleh WA untuk kamu untuk daerah-daerah yang berada di luar pulau ya. Dan biar gampang cukup lihat di deskripsi, lengkap ya. Baik, sebelum pamit saya ingin ngasih oleh-oleh untuk semua tamu yang berkenan mampir ke studio D9 Ngabako. Bentar, ini sudah kita siapkan. Mau tahu nggak? Biasanya kalau yang ngasih goodie bag itu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ini saya terang-terangan. Apa tuh? Coba. Wih, satu slot D9 Gold. Dan berikutnya t-shirt D9 Gold untuk satu orang. Vicky, Thank you kan. Thank you. sama-sama terima kasih kedatangannya. Berikutnya untuk Buktan. Terima kasih D9ku. Wih, berikutnya untuk Kang Doli. Dan terakhir untuk Roy. Terima kasih banyak. Sami-sami. Baik teman-teman atau kita panggilnya Sebat D9. Sampai di sini temu kangen kita untuk episode kedua dan semoga kita jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton sejak awal sampai full. Kita akan jumpa lagi dengan bintang tamu yang lain. Saya Herman Husin bersama kerabat kerja, ada Mas Bimur yang eksekutif produser, ada Kang Gas di sutradara produser, ada Timati juga, dan teman-teman kru yang lain yang sudah sejak awal dan prepare di YouTube channel kita, kebanggaan kita bersama pastinya, D9 Ngabako. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.